Bagaimana ini, Bu? Kalau ayah benar-benar merobohkan bangunan ini, kita akan tinggal di mana nanti? Tanyaku panik, sementara ibu masih terlihat santai sambil memainkan gawainya. Wildan gak akan mungkin berani melakukan hal itu sama kita, Eyar. Kan sertifikat tanah masih atas nama ibu. Bukan nama Lala. Jawab ibu tanpa lepas dari ponsel di tangan. Kita setujui aja permintaan ayahnya Lala, dan kita kasih harga yang mahal. Biar nanti uangnya bisa kita pakai untuk membeli rumah yang baru. Aku memberi usul. Semoga saja ibu setuju. Tidak. Ibu gak mau. Tolak ibu sambil menatap sinis wajahku. Memangnya ibu mau kita kehilangan rumah ini? Aku itu tahu banget sifat ayahnya Lala. Dia itu kalau udah bilang ayah A, gak bisa diubah jadi B. Kalau gak kamu bayar saja rumah ini, Siska. Katanya kamu banyak duit. Menatap wajah Siska, berharap dia akan memberikan solusi. Memangnya mau dibayar berapa? Tabunganku sisa 40 juta doang. Mana cukup buat bayar rumah segede ini? Katanya kamu banyak uang. 40 juta juga banyak, Mas. Memangnya kamu punya uang segitu? Oke. Begini saja. Aku ada uang pesangon di ATM hampir 30 juta, Siska punya 40, dan ibu bisa jual emas ibu. Uangnya bisa kita pakai buat nebus sertifikat, habis itu rumah ini kita jual ke orang lain. Nanti uangnya bisa kita pakai untuk modal usaha, membeli rumah serta mobil baru dan sisanya buat seneng-seneng. Gimana? Lagi-lagi memberi usul, siapa tahu kali ini didengarkan oleh mereka berdua. Gak mau! Ibu dan Siska menjawab kompak. Ya sudah, terserah. Mengangkat tangan ke udara, pasrah jika nanti rumah ini harus dihancurkan. Lebih baik tidur saja daripada harus mengajak orang-orang tidak punya hati untuk berdiskusi. Biarkan saja. Nanti kalau tiba-tiba ayah Nirmala datang dan merobohkan bangunan ini, aku tidak akan ikut campur. Toh, sudah mengingatkan dari sekarang, mengajak ibu mencari jalan keluar tapi diabaikan. Menghempaskan tubuh secara kasar di atas ranjang, mencoba memejamkan mata menjemput lelap walaupun pikiran tetap saja berselancar kemana-mana. Ribuan masalah yang menimpa membuat mata ini sulit untuk terpejam, dan bahkan sering tidak bisa tidur sama sekali memeluk di atas tempat tidur yang sama, di bawah selimut yang sama pula dalam naungan cinta yang begitu indah. Samar-samar terdengar suara dering ponsel di dekatku tidur. Dengan moda masih menutup mata kurabas keliling, mengambil benda pipi berukuran 6 inci tersebut kemudian membuka mata perlahan melihat jam di layar gawai. Sudah pukul 8. Entah mengapa malam cepat sekali berlalu serta menjelma menjadi pagi. Padahal rasanya baru sebentar saja aku memejamkan mata. Sekarang sudah harus kembali terjaga dan melalui hari-hari dengan ribuan dera dan coba. Duduk bersila di atas kasur, mencoba mengumpulkan nyawa serta merasakan lelah luar biasa. Badan terasa remuk semua karena pertempuran semalam yang terjadi begitu dahsyat. Nirmala. Baru tahu kalau dia bisa selincah dan senakal itu. Bibir ini tidak henti-hentinya mengulas senyum jika membayangkan pergulatan semalam. Udah bangun, Mas? Sapa Siska dengan senyum ramah tersungging di bibirnya. Mana Lala? Menanyakan istri pertamaku, karena tidak suka jika malah dia yang masuk ke dalam kamar ini. Lala? Dahi Siska berkerut-kerut, menatapku dengan mimik aneh. Dia terlihat seperti sedang berpikir, dan entah apa yang sedang ia pikirkan aku tidak peduli. Kenapa kamu ada di kamar ini? Kemana Lala istri aku? Tanyaku sekali lagi. Oh, pelakor itu namanya Lala. Di mana rumahnya? Biar aku labrak dia karena sudah berani merebut suami aku. Berangnya tidak terima. Wajahnya yang jelek memerah padam, membuat dirinya terlihat bertambah menakutkan seperti monster. Dia bukan pelakor. Dia itu istri saku. Mas, kamu ini kenapa sih? Semalam aja kamu manis banget sama aku. Bilang cinta, bilang sayang, tapi sekarang malah nanyain perempuan lain. Sakit tahu hati aku. Oh, ternyata kamu masih punya perasaan juga. Kirain perasaannya sudah mati. Berapa puluh laki-laki yang kamu cintai, Siska? Gak mungkin cuma aku doang, kan? Aku menatap sinis wajah wanita berambut keemasan yang catnya sudah mulai memudar itu. Kamu lupa semalam kita habis melakukannya dan kamu mengatakan cinta sama aku? Enggak, semalam aku tidak melakukannya dengan kamu, tapi sama Lala. Aku gak mungkin menyatu dengan monster menyeramkan seperti ini. Menyibak selimut, memungut celana yang teronggok sembarangan lalu memakainya dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Tiba-tiba rasa tidak nyaman di area selangkangan kembali kurasakan. Gatal disertai nyeri kembali terasa, membuat diri ini gelisah takut apa yang dikatakan dokter beberapa pekan yang lalu itu benar. Lagi dan lagi, merakasan panas seperti terbakar ketika buang air kecil, dan ujung senjataku memerah dengan rasa begitu menyiksa. Memang saat memeriksakan diri ke dokter, aku tidak sampai mengambil surat hasil laboratorium, karena aku pikir dokter hanya mengada-ada tentang penyakitku. Makanya aku biarkan,
Ditambah lagi saat itu memang sudah menghilang gatal serta nyeri yang tengah dirasakan. Kamu mau kemana, Er? Kok pagi-pagi begini sudah rapi? Tanya ibu sembari menelisik tampilanku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mau cari kerja, Bu. Memangnya mau kemana? Aku menjawab ketus. Moodku menjadi buruk pagi ini gara-gara si Siska. Sarapan dulu, Mas. Perempuan berwajah menyeramkan itu merangkul lenganku. Namun, secepat kilatku tepis tangan itu, karena merasa geli dipeluk olehnya. Berdiri di halaman rumah, aku terus saja menggaruk senjata yang terasa gatal luar biasa. Duh, kenapa harus kumat seperti ini lagi, sih? Hingga akhirnya memutuskan untuk kembali masuk. Menyantap sedikit nasi untuk mengganjal perut lalu meminum 2 butir antibiotik yang diberikan dokter saat periksa dulu. Biasanya kalau minum obat rasa gatalnya akan sedikit berkurang. Ojek online yang kupesan menepi di depan sebuah gedung berlantai 10. Buru-buru menanyakan kepada security tentang lowongan pekerjaan, dan ternyata di kantor tersebut memang sedang membutuhkan karyawan baru. Senyum pun terkembang di bibir, juga semangat untuk mendapatkan pekerjaan baru kembali berkobar. Ketika di lobi kantor, lamat-lamat kulihat Virgo sedang berbicara dengan resepsionis, dan yang lebih anehnya pria kampungan itu hanya mengenakan celana pendek dipandu kaos oblong dengan garis horizontal serta topi putih menutupi kepala. Aneh memang manusia satu ini. Tidak bisa membedakan tempat, soalnya biasa jadi supir pribadi. Ngomong-ngomong soal supir pribadi, apa jangan-jangan Nirmala juga ada di sini karena biasanya di mana ada Virgo di situ pasti ada Nirmala. Tapi sudahlah. Urusan mereka biar nanti saja. Aku harus fokus kepada lamaran pekerjaan di perusahaan ini. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mamaku dipanggil juga untuk diwawancarai. Serentetan pertanyaan terus saja diajukan oleh Acadi, dari hal yang terkecil hingga yang paling serius. Mulai hari Senin besok, kamu mulai ikut training di perusahaan ini. Kami ingin melihat kinerja kamu. Kalau kerja kamu bagus, baru dari pihak perusahaan akan mengangkat kamu menjadi karyawan. Ucap bapak bertubuh gemuk yang bertugas menginterview para calon pegawai. Lagian ada-ada saja. Masa iya aku disuruh training dulu 1 pekan? Memangnya anak baru lulus kuliah yang tidak memiliki pengalaman kerja? Tapi biarlah. Kan kuikuti saja apa mau mereka, yang penting mendapatkan pekerjaan dan bisa membayar hutang yang masih menumpuk. Selamat siang, Pak Arya. Saya Irawan pengacara Pak Wildan dan ini 5 orang kepercayaannya. Kami diutus ke sini untuk menanyakan masalah pembayaran tanah yang sudah bos kami bicarakan sama Bapak tempo hari. Apa Bapak dan Ibu setuju menjual tanah ini sama bos kami? Seorang laki-laki berambut klimis dengan dandanan rapi tiba-tiba datang ke rumah mengaku diutus oleh ayah mertua. Bagaimana, Arya? Mas Wildan minta jawabannya hari ini. Kamu tahu kan, seperti apa sifat beliau itu? Kalau menurut saran saya, mendingan kamu lepas tanah ini dan kamu belikan tempat tinggal yang baru, daripada nanti rumah ini dirobohkan dan kamu tidak mendapatkan apa-apa, Arya. Mbak Delima sahabat ayah mertua yang aku curigai sebagai pasangan mesumnya itu ikut angkat bicara. Kalau saya sih setuju melepas tanah ini, Mbak. Tapi ibu saya nggak mau. Jawabku. Kamu bujuk ibu kamu, Mas. Nanti nyesel loh. Halah, mana mungkin bapaknya Lala berani merobohkan rumah ini, Mbak. Memangnya dia nggak sayang apa? Rumah ini dibangun pakai duit dan bahkan sampai menghabiskan dana hampir 1 miliar. Masa iya dia mau merobohkan rumah ini seenak jidat? Memangnya dia pikir nyari duit segitu tinggal simsalabim? Gak usah ngerta, Mbak. Sana, kamu bilang sama bos kamu, kalau kami tidak takut. Cerosos ibu panjang lebar, membuat Mbak Delima menggelengkan kepala sambil memiringkan bibir. Tolong pikirkan baik-baik, Bu, Mas Wildan itu orangnya tidak pernah main-main. Apalagi ini sudah menyangkut tentang hidup putri semata wayangnya. Ini rumah saya. Sertifikatnya juga atas nama saya. Jadi orang kok ya serakah banget. Harta orang mau diambil. Mas Wildan tidak mengambil harta orang, Bu, tapi dia mau membayar. Bangunan ini punya beliau, sedang tanahnya punya Mas Wildan. Kalau nggak begini saja, ibu yang bayar bangun ini supaya urusannya cepat kelar. Kalau saya bilang nggak ya, nggak. Silakan kalian pulang dan bilang sama bos kalian, bawa sekalian 10 aks ke Vedo. Saya tidak takut. Tantang ibu. Bu, tolong pikirkan baik-baik. Daripada nanti kita kehilangan semuanya, mending mendapatkan uang pembayaran tanah dari ayahnya Lala. Mencoba membujuk ibu, tetapi bukan ibu namanya kalau tidak keras kepala. Kamu jangan bodoh, Arya. Logikanya mana ada sih orang yang berani robohin bangunan semegah ini? Memangnya nggak sayang duitnya? Jangan gentar. Percaya saja sama ibu. Aku menghela napas pasrah. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan ibu. Tetapi, kenapa perasaan ini selalu saja dilanda resah? Ya sudah, saya permisi dulu. Pamit Mbak Delima sambil menyambar tas mahalnya yang tergeletak di atas meja. Hus,
Hus! Pergi! Ibu mengibaskan tangan, seperti orang sedang mengusir kucing. Tidak usah sombong, Bu, nanti sebentar lagi juga ibu nangis-nangis. Ucap Mbak Delima seraya beranjak pergi. Sudah 2 hari semenjak kedatangan Mbak Delima di rumah ini, tetapi belum ada tanda-tanda ayah akan datang menghancurkan rumah. Benar juga apa yang ibu katakan, kalau ayah tidak akan berani melakukannya. Mana ada sih, orang yang mau buang-buang uang secara cuma-cuma, dan merobohkan bangunan yang sudah berdiri kokoh begini hanya karena anaknya diselingkuhi. Lucu juga ancaman ayahnya Lala. Iya, kiri. Terus. Maju, masih jauh. Terdengar suara Bang Sanip seperti sedang memarkirkan kendaraan, juga lantai tempatku berpijak seakan bergetar. Beberapa orang tetangga juga terlihat keluar dan menatap ke jalanan utama. Penasaran, aku segera membuka pintu gerbang, terkesiap dengan kelopak melebar sempurna melihat ada beberapa ekskavator sedang berjalan menuju perumahan. Mohon maaf jika di cerbung ini sering ada kata-kata kasar, karena POV-nya di sini sering nih POV antagonis. Kan gak lucu orang jahat bahasanya sopan. Part ke-26. Buru-buru masuk ke dalam rumah, memanggil ibu, memberitahu kalau ancaman ayah Nirmala memang tidak main-main. Kamu jangan bercanda, Arya. Gak lucu. Ketus ibu sambil tetap menyesap teh di tangannya. Aku gak bercanda, Bu, aku serius. Silakan ibu keluar dan lihat sendiri sana. Ada apa, Mas? Tanya Siska penasaran. Dasar perempuan kepo. Pengen tahu saja urusan orang. Kamu gak usah keluar. Di sini saja sampai rumah ini dirobohkan, biar kamu ketimbun sekalian. Kini emosiku kian meninggi melihat wajah Siska. Mata bulat dengan iris hitam milik Siska melotot hingga hampir lepas dari kelopaknya. Bruk! Terdengar seperti sesuatu sedang dirobohkan, juga deru mesin alat berat mulai bekerja. Aku lekas berlari menuju jendela, menyibak tirai dan terhenyak sesaat melihat pagar depan sudah roboh. Kejam. Tidak berperasaan memang ayahnya Nirmala. Padahal dulu aku pikir dia manusia paling baik sedunia, dan sekarang malah menunjukkan sifat aslinya yang jahat luar biasa. Suara berisik apa, Arya? Ibu mengayunkan kaki lebar-lebar, segera membuka pintu dan berlari ke halaman menghalangi ekskavator yang mulai bergerak menghancurkan sedikit demi sedikit bangun megah yang sedang kami tinggali. Apa-apaan? Kalian ini? Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumah saya? Berhenti, atau kalian saya laporkan ke polisi. Jerit ibu histeris, membuat hati ini terasa seperti sedang diiris-iris. Bu, munggir. Nanti ibu kejatuhan puing-puing bangunan. Mencoba menarik tubuh ibu, namun, perempuan itu tetap saja berdiri tegak di depan alat berat yang sedang beroperasi, hingga sang operator berhenti menggerakkan kendaraan besar itu. Mana bos kalian? Cemen sekali dia hanya mengutus kalian para ajudannya, sedang dianya sendiri bersembunyi di balik kekuasaan. Pasti dia takut saya laporkan ke polisi, sampai menampakkan batang hidungnya saja tidak berani. Teriak ibu lantang, membuat semua orang yang sedang menonton menatap dia prihatin. Saya di sini, Bu, saya tidak pernah sembunyi. Sueta bariton ayah membuat wajah ibu seketika memucat. Sambil menatap tanpa perasaan pria berusia 48 tahun itu membuka kacamata hitamnya, dengan mudah memeluk pundak Mbak Delima asisten di kantor serta diranjangnya. Dasar tua bangka. Kelakuannya memang bejat serta menyebalkan. Kalau saja dia tidak punya kuasa, sudah kutikam perut kotak-kotaknya menggunakan pisau dapur, dan kujadikan santapan singa di Taman Marga Satwa. Merogoh ponsel, memotret kemesraan yang ditunjukkan ayah Nirmala dan akan menunjukkan kepada putrinya itu. Biar ayah malu sekalian. Apalagi kalau keluarga Mbak Delima sampai tahu, terutama suami perempuan itu. Habis kamu, ayah. Tolong hentikan semuanya, Wildan. Kamu itu jahat banget jadi manusia. Masa main robohin rumah orang seperti ini? Di mana nurani kamu sebagai manusia? Kamu kejam, Wildan. Padahal saya ini besan kamu. Harusnya kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan main serang seperti ini. Pekik ibu, terlihat kalau dia adalah orang yang paling tersakiti dalam masalah ini. Para tetangga menatap mencemooh wajah ayah Nirmala, merasa prihatin kepada ibu yang sedang menangis meraung-raung. Maaf, Pak. Saya sebagai tetangga, tidak terima jika Bu Arya diperlakukan seperti ini oleh Bapak. Saya akan melindungi Bu Arya dan ikut membantu menghentikan aksi tidak berpesan Bapak. Salah seorang tetangga angkat bicara, ikut berdiri di depan ekskavator membuat ayah Nirmala menggeleng tidak percaya. Terkejut kan? Karena tetangga di sini solidaritasnya tinggi. Tidak lama kemudian, beberapa tetangga yang lainnya ikut bergabung, menghentikan aksi laki-laki belagu itu berdiri mengelilingi pagar rumah kami. Binar bahagia terpancar jelas di wajah ibu melihat pembelaan dari tetangga. Dia terus saja memainkan dramanya, menangis terseduh di hadapan semua orang. Bravo! Bagus, akting yang sangat luar biasa mantan besan. Good job!
Air mata buaya. Kamu memang sudah berhasil mempengaruhi para tetangga, membuat mereka kasihan sama kamu, karena mereka belum tahu siapa kamu sebenarnya. Ayah berjalan mendekat, bertepuk tangan sambil tertawa macam orang gila. Playing victim? Bapak nggak malu sama tubuh kekar Bapak itu ya? Harusnya Bapak jangan pakai kemeja, tapi pakai daster. Beraninya sama perempuan. Kalau berani, cari lawan yang sepadan. Dasar jalim. Jangan-jangan mobil yang Bapak pakai juga dapat ngambil hak orang. Bu Hilda, tetangga depan rumah ikut membelah. Ayah mengusap dagunya perlahan, wajahnya terlihat mulai frustasi menghadapi para ibu komplek yang ikut membantu ibu. Bisa saya pinjam daster ibu? Saya akan memakai daster selama 1 minggu jika terbukti dalam hal ini saya yang salah. Ucap ayah lantang. Dia menoleh ke arah Mbak Delima, memberi kode dan tidak lama kemudian Nirmala keluar dari dalam mobil, ditemani oleh Virgo. Sialan. Kenapa mereka berdua bisa ada di sini juga? Ini, dia putri saya. Apa kalian ada yang pernah melihat wanita cantik ini di daerah sini? Ayah menghampiri Nirmala, merangkul pundaknya lalu menyuruh istriku untuk duduk. Dia itu istri, lebih tepatnya mantan istri Arya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa lihat buku nikahnya. Kalau sama perempuan itu, dia mana punya buku nikah, karena pernikahan mereka hanya di atas kertas saja dan tidak sah secara hukum negara. Ayah menunjuk ke arah Siska yang sedang berdiri di antara orang-orang yang sedang menyemut. Rumah ini, istana yang disombongkan oleh ibunya si Arya, itu juga saya yang bangun, karena saya pikir mereka benar-benar menyayangi putri saya satu-satunya dan tidak akan menyakiti perasaan Lala. Dan ternyata dugaan saya salah. Diam-diam Arya menikah lagi, mengkhianati cinta anak saya dan yang lebih lucunya. Dia malah meminta uang untuk membayar wedding organizer pernikahannya yang kedua, dengan alasan ibunya sedang sakit parah. Jangan fitnah, Wildan. Anak saya tidak seperti itu. Bela ibu sambil menunjuk wajah ayah Nirmala. Lagi, pria dengan garis wajah tegas serta penuh karisma itu memberi kode kepada Delima, dan tidak lama kemudian 2 orang laki-laki membawa sebuah televisi berukuran 40 inci dan meletakkannya di atas meja. Entah apa yang akan dilakukan orang aneh satu ini, karena dia juga malah menyuruh ibu-ibu yang ada duduk di depan televisi. Silakan dilihat, ini cat si Arya kepada anak saya, dan juga ini surat perjanjian yang sudah ditandatangani di atas materai. Rumah milik saya, sedangkan tanahnya punya ibunya Arya, pun dengan mobil yang biasa dipakai si Arya kemana-mana. Lelaki berperawakan tinggi besar itu mengeluarkan semua bukti, bahkan beberapa catku dengan Nirmala ia publikasikan di depan semua tetangga yang ada. Malu rasanya karena semua aibku dibongkar di depan umum, merasa ditelanjangi tanpa ampun. Dibongkar semua tanpa terlewat. Kejam memang si Wildan. Tuhan saja yang Maha Pencipta masih mengampuni segala kesalahan hambanya, tetapi tidak dengan orang-orang sombong itu. Mereka seolah bangga menunjukkan bahwa mereka semua hebat, dengan cara menjatuhkan keluargaku hingga ke dasar yang paling dalam. Ternyata begini kelakuan asli Mas Arya. Duh, nyesel udah belayan tadi. Celetuk Bu Hilda akhirnya. Iya, lagunya doang sok kaya. Ternyata kere. Udah kere sok-sokan nikah lagi. Buang berlian demi mengutip pecahan kaca. Timpal si ibu berkacamata. Kirain kaya punya sendiri. Gak taunya punya istri, dan sombongnya juga minta ampun waktu masih jaya. Ambrukin aja rumahnya, Pak. Biar mereka tahu rasa dan gak jumawa. Beberapa alat berat yang ayah bawa mulai kembali bergerak. Tangis ibu semakin terdengar menyayat, sedangkan Wildan beserta antek-anteknya tersenyum penuh kemenangan. Perlahan tetapi pasti, rumah megah yang sudah kami tinggali hampir 1 tahun itu dihancurkan, dirobohkan hingga rata dengan tanah, hanya disisakan 1 kamar saja oleh mereka. Tanpa dikomando 2 bulir air bening meluncur begitu saja dari balik kelopak. Merasa malu serta sakit hati diperlakukan seperti ini oleh keluarga Nirmala. Harusnya tidak perlu berlebihan seperti ini cara mereka membalas. Terlalu mahal harga yang harus kubayar hanya karena 1 pengkhianatan. Sakit. Nyeri tersayat luka di dalam sanubari, dan mungkin sakit ini tidak akan pernah terobati sampai kapanpun. Awas saja kalian. Akan kuhancurkan dan kupermalukan kalian satu persatu nanti. Kan kubalas semua yang telah terjadi, dengan balasan yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan ini. Kita tunggu saja tanggal mainnya, Nirmala. Sudah aku bilang kan, Arya. Saya bisa baik dan memberikan apa saja kepada orang yang baik terhadap saya dan anak saya. Tetapi saya bisa menjadi penjahat kelas kakap jika ada orang yang berbuat jahat terhadap keluarga saya, terutama sama Lala. Ucap ayah Nirmala seraya menepuk bahuku. Aku segera menyingkirkan tangan kekar pria sombong itu, tidak sudi disentuh oleh tangannya yang penuh dosa. Rasa benci semakin meraja, menyelimuti hati yang sudah gelap oleh kabut dendam. Pokoknya, kalian semua harus hancur, persis seperti rumahku ini. Nirmala beranjak dari kursi tempatnya duduk,
dibantu oleh kacungnya yang sok tampan itu dengan tangan bertumpu pada Kwak, dan aku lihat sekarang keadaannya sudah normal. Kakinya sudah tidak terlihat pincang lagi, sedang wajahnya terlihat semakin cantik memesona. Sayang, dia mempunyai hati yang busuk, sama seperti Will dan ayahnya. Dengan perasaan dongkol berdiri menatap punggung Nirmala yang berjalan semakin menjauh, mengepalkan tangan di samping tubuh melihat kemesraan yang ditunjukkan dia serta laki-laki tidak jelas di sebelahnya itu. Virgo mengacungkan jempol ketika hendak masuk ke dalam mobil sport yang entah milik siapa, tersenyum mengejek lalu menunggingkan ibu jarinya. Sialan, makin menjadi-jadi saja dia. Mentang-mentang sedang dekat dengan perempuan kaya, bisa ikut bertindak semena-mena. Awas saja kalau nanti aku sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan Aliando Sejahtera. Aku tidak akan memberi dia akses masuk ke dalam perusahaan itu, sebab kemarin aku lihat dia berdada di lobi perusahaan tersebut. Mungkin dia juga menjadi supir orang-orang kantor, atau bisa jadi sedang mencari pekerjaan di sana juga. Pokoknya nama Virgo akan masuk ke dalam daftar orang-orang yang akan aku hancurkan, pun dengan delima. Mas, kamu ngapain liatin mereka terus? Ibu kejang-kejang dan wajahnya udah pucat banget. Bukannya nolongin ibu kamu, malah liatin mantan istri kamu yang jelek dan tidak punya perasaan itu. Sungut Siska seraya menarik kasar tanganku. Aku segera menghampiri ibu yang sudah tergeletak di lantai teras Bu Hilda, dengan wajah pucat seperti kapas dan napas tidak beraturan. Part ke-27. Nirmala. Kamu kenapa, La? Masih mikirin pria itu? Tanya Virgo ketika kami sudah berada di dalam mobil milik bosnya. Aku cuma lagi mikir, sebenarnya apa yang kita lakuin ke Mas Arya itu terlalu kejam gak sih? Menatap wajah Virgo yang sedang fokus mengemudi, dan dia menoleh sekilas hingga pandangan kami saling bertaut, menghadirkan getaran aneh seperti biasanya. Sebenarnya terlalu sadis cara kamu membalas. Tapi laki-laki tidak tahu diri seperti dia memang pantas mendapat hukum seperti itu. Semoga saja setelah ini dia berubah. Amin. Ngomong-ngomong, perempuan tadi si Siska kan? Ya Tuhan, aku shock lihat wajah aslinya. La, dia lebih jelek dari yang difoto. Gak boleh begitu, Fir. Aku juga jelek loh. Aku tersinggung. Pria bertopi putih itu terkekeh. Dia menghentikan laju kendaraannya karena lampu lalu lintas berwarna merah, menatap wajahku cukup lama kemudian tersenyum manis seperti biasa. Kamu jelek dari mananya, lah? Kamu itu cantik, baik, rendah hati, bikin orang yang ada di dekat kamu langsung jatuh cinta. Pujinya, membuat pipi ini seketika bersemu merah. Andai saja aku bertemu dengan laki-laki ini sebelum menikah dengan Mas Arya, pasti aku akan memperjuangkan cintanya, karena kelihatannya dia begitu baik serta perhatian. Apapun yang dia lakukan terlihat tulus, tidak berpura-pura seperti Mas Arya. Keempat roda mobil sport milik bos Virgo kembali berputar, karena lampu lalu lintas sudah berubah hijau. Sambil bersenandung pria itu mengemudikan mobil yang aku taksir harganya hampir 3 miliaran itu, membelah kemacetan kota tanpa takut badi kendaraannya tergores pengendara lainnya. Terkadang aku suka berpikir, sebaik apa bos Virgo sampai berani meminjamkan mobil mewah kepadanya, bahkan sering mengizinkan sang supir pergi dengan orang lain selama berjam-jam. Malah terkadang hingga berhari-hari tidak pulang. Sepertinya tidak masuk akal jika dia adalah seorang supir pribadi, karena dari segi tampilan sepertinya Virgo bukan dari kalangan bawah. Aku bisa tahu dari selera berpakaian pria itu, juga apapun yang dia pakai merupakan barang mewah, yang tidak bisa dibeli oleh sembarang orang. Tetapi, Virgo selalu berkilah kalau barang-barang itu pemberian dari majikannya, karena sang tubuh sang bos sudah menggendut dan pakaiannya sudah tidak lagi muat. Agak masuk akal, sih. Tapi tetap saja mencurigakan menurutku. Kok malah melamun? Lah, lagi mikirin apa? Tanya Virgo menyentakku dari lamunan. Mikirin kamu. Aku menjawab spontan, sesuai dengan yang ada di pikiran. Lelaki dengan alis tebal serta bulu mata lentik itu tertawa mendengarnya. Dia kembali menoleh menatap aku, tersenyum manis membuat diri ini menjadi salah tingkah. Maksud aku, lagi mikirin kamu, karena penasaran siapa kamu sebenarnya, Fir. Ucapku meluruskan, khawatir dia kegiran dan berpikir yang tidak-tidak. Oh, kirain. Ampe gila aku. Wah. Dia menggaruk kepala yang sepertinya tidak gatal. Duh, kasihan. Fir, aku mau nanya. Tapi tolong jawab dengan jujur. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku siluman harimau dari Gunung Kidul. Pria berkulit bersih itu kembali tertawa renyah. Enak banget hidupnya. Semua terasa ringan, dan seperti tidak memiliki beban. Setiap hari bisa tertawa, bercandaria tanpa harus memikirkan kehidupan yang teramat pelik seperti diriku. Aku serius, Virgo. Jangan-jangan kamu memang bukan supir atau bodyguard ya? Aku curiga kalau kamu itu sebenarnya anak orang kaya. Kalau iya memangnya kenapa? Ya tidak apa-apa, Fir. Kalau iya kamu anak orang kaya, kenapa kamu malah memilih menjadi pengawalku, bukan bekerja di perusahaan papa kamu?
Gak usah bahas yang aneh-aneh. Lah, kamu lapar? Ya. Aku lapar. Pengen makan. Kamu mau aku traktir bakso? Tidak. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Mobil berwarna putih yang katanya milik bosnya Virgo menepi di trotoar. Buru-buru pria bercelana pendek serta kaos oblong itu mengitari bagian depan mobil, membukakan pintu untukku dan membantuku untuk turun dari kendaraan roda 4 tersebut. Aku bisa sendiri, Fir. Gak usah dibantuin. Ucapku seraya turun perlahan, mencoba lepas dari tongkat, namun, baru maju 2 langkah saja bumi tempatku berpijak seakan sedang berputar. Aku yang belum bisa menyeimbangkan diri segera meraih apa saja yang ada di depan. Beruntung Virgo dengan cekatan menangkap tubuhku, kalau tidak bisa nyium aspal hidung serta bibirku. Hati-hati, kalau belum bisa minta tolong saja sama aku. Dia berujar pelan sambil memegangi tangan ini, membimbing untuk berjalan menuju warung bakso lalu membantuku untuk duduk. Virgo memesan 2 mangkuk bakso juga 2 gelas air jeruk peras dingin. Perut terasa semakin lapar ketika 2 mangkuk bakso terhidang di atas meja, dengan uap putih mengepul di udara serta bau khas yang menguar. Aku segera mengambil botol saus serta kecap, menuangkannya perlahan kemudian mengaduknya dan memotong kecil-kecil bakso yang berukuran paling besar. Sang pemilik hidung mancung terlihat memperhatikan ketika aku mulai menyantap makanan berbentuk bulat itu, membuat diri ini merasa salah tingkah karena terus saja diperhatikan. Enak? Tanyanya tanpa melepas pandangan dari wajahku. Menganggukkan kepala. Ya sudah kamu habiskan. Aku ambil dompet dulu. Sepertinya ketinggalan di dalam mobil. Ucapnya lagi seraya beranjak dari kursi plastik yang tengah ia duduki lalu meninggalkanku sendiri di warung bakso. Baru beberapa detik pria dengan garis wajah tegas itu melangkah pergi, ponsel miliknya yang tergeletak di atas meja terlihat menyala. Sekilas aku lihat wallpaper ponsel pria itu, dan kedua alisku bertaut hingga hampir menyatu saat melihat foto seorang perempuan yang wajahnya sedikit mirip denganku. Mungkin pacarnya Virgo. Atau, entahlah. Yang pasti ada yang tersayat dalam rongga dada mendapati kenyataan kalau laki-laki yang selalu bersamaku itu sudah ada yang memiliki. Loh, kok belum dimakan? Lah, sudah kenyang, Fir? Entah mengapa nafsu makanku tiba-tiba hilang. Dahi lawan bicaraku berkerut-kerut, menatapku dengan mimik aneh. Dia lalu mengambil alih mangkuk yang ada di depanku, menusuk sepotong bakso kemudian mendekatkan ke mulut. Buka mulut. Biar aku suapi. Kamu apa-apaan, sih Fir? Malu tahu diliatin sama orang. Udah, nggak apa-apa. Diliatin doang. Gak sakit. Yang sakit itu kalau kita mulai jatuh hati sama seseorang, dan orang yang kita taksir juga kagumi sudah ada yang punya, ya Fir? Lah, itu tahu. Udah, Dia terus saja memaksa, membuat diri ini mau tidak mau akhirnya membuka mulut, mengunyah makanan berbahan dasar tepung serta daging itu sambil menatap malu ke arah Virgo. Ini kali pertamanya aku diperlakukan manis seperti itu oleh lawan jenis. Sebab baik Mas Arya ataupun Kak Irsyad, mereka tidak pernah sekalipun memperlakukan aku seperti Virgo. Selesai santap siang pria dengan garis wajah tegas itu mengantarkanku pulang, meminta izin tidak datang beberapa hari ke depan sebab katanya ada urusan di luar. Malam kian beranjak larut. Aku masih saja terjaga, menatap layar gawai berharap Virgo menghubungi malam ini. Akan tetapi hingga malam menjelma-menjelma menjadi pagi, tidak ada satu daftar panggilan masuk pun dari laki-laki itu. Hei, Nirmala Wulan. Untuk apa kamu memikirkan orang yang sudah jelas-jelas tidak punya perasaan apapun sama kamu? Fokus untuk sehat, mengobati luka yang menganga di dada dan jangan sampai kembali terjatuh seperti dulu. Aku mencoba melengkungkan bibir, menerima takdir bahwa Virgo sudah ada yang memiliki. Karena jika dilihat dari cara mereka berfoto, antara Virgo dan perempuan itu terlihat begitu dekat, akrab, juga mesra. Apalagi Virgo ampe memeluk si perempuan. Pasti mereka memang pacaran. Kok melamun, No? Bisani menyentuh pundak, membuatku berjingkat kaget karenanya. Aku hanya menjawab dengan senyuman. Tidak mungkin mengatakan ke dia kalau saat ini tengah terluka karena memiliki rasa kepada Virgo dan cintaku ternyata bertepuk sebelah tangan. Ada apa, sayang? Tangan keriput itu terulur, mengusap lembut pipi ini. Nyaman. Itulah yang aku rasakan jika sudah diperlakukan seperti ini. Terkadang, aku sampai berpikir, apa jangan-jangan aku ini memang anaknya Bisani? Karena ibuku sendiri juga tidak peduli. Pun dengan ayah yang terlalu sibuk dengan bisnis, dan hanya datang sesaat kemudian pergi lagi. Kriit. Pintu terbuka perlahan. Ayah muncul dan tersenyum, menghampiri diriku, mencium puncak kepala ini lalu pamit kembali ke Cirebon, karena besok dia harus terbang ke Jepang bersama Mbak Delima. Ada meeting penting di sana katanya, yang mengharuskan mereka untuk pergi berdua. Hati-hati di jalan, ayah! Ucapku sambil menatap punggung lebar lelaki yang katanya ayah biologisku. Dia menoleh, mengangguk dan melambaikan tangan. Andai saja boleh memilih,
Aku ingin memiliki ayah pedagang, atau tukang becak seperti ayah teman-teman sekolahku dulu, yang selalu ada di setiap putrinya membutuhkan. Tidak terlalu sibuk seperti ayah, sehingga hanya di waktu-waktu tertentu saja kami bisa bertemu. Bianterin aku jalan-jalan bisa nggak? Soalnya hari ini Virgo nggak datang. Ucapku sambil melingkarkan tangan di pinggang Bisani dan menyandarkan kepala di bahunya. Bisa, dong. Apa sih yang nggak buat enok? Ya sudah, buruan mandi, ganti baju, dandan yang cantik habis itu sarapan. Dia menarik gemas hidungku. Baik, komandan. Turun dari tempat tidur, berjalan menuju kamar mandi dan segera mengguyur tubuh. Memantas diri di depan cermin. Menatap pantulan wajahku yang sebenarnya terlihat cantik. Mungkin karena pincang jadi jarang ada laki-laki yang mau mendekati. Bahkan Kak Irsyad yang katanya cinta juga aku tidak begitu percaya. Sebab setiap dekat dengan dia, ada saja musibah yang menimpa, seolah kejadian itu disengaja. Aku harus sembuh dan kembali normal. Supaya bisa seperti perempuan lainnya. Hidup bahagia, menemukan pasangan yang memang mencintai dengan setulus hati, bukan karena mencintai uang ayahku. Setelah selesai sarapan, Pak Supir segera mengantar ke pusat perbelanjaan. Dan dengan semangat 45 aku berjalan dengan tangan bertumpu pada 2 tongkat, tidak mau lagi menggunakan kursi roda supaya kaki ini terbiasa. Wah, ada si pincang dan buruk rupa di sini. Aku terhenyak ketika tanpa sengaja bertemu dengan Siska di salah satu toko sepatu. Duh, kasihan. Anak orang kaya, sih. Tapi sayangnya cacat, jelek, dan tidak dicintai oleh suami aku. Mas Arya lebih memilih aku dan rela kehilangan apa saja asal bisa sama aku dan calon bayinya. Dia mengusap perut datarnya, memamerkan kehamilan yang entah itu anak siapa. Benarkah dia sedang mengandung benih cinta Mas Arya, atau janin dalam perutnya justru cetakan berjamaah? Kenapa liatin seperti itu? Iri? Dia menatap mencemooh. Dan entah mendapatkan kekuatan dari mana, aku melempar satu tongkatku, menarik kasar tubuh perempuan tidak tahu diri itu ke depan kaca, merangkul pundaknya dan menyuruh dia menatap pantulan wajah kami di cermin. Coba kamu lihat, Siska. Menunjuk bayangan kami di cermin. Lihat, kenapa melengos begitu? Kamu malu lihat pantulan wajah kamu sendiri? Memutar wajahnya hingga dia menatap bayang dirinya di kaca. Wajah perempuan itu memerah pada menahan marah. Kamu bilang aku jelek, lantas, kamu sendiri apa? Bahkan kamu saja tidak berani menatap wajah kamu, karena terlalu jelek. Kamu itu lucu, sis. Wajah hancur begini, masih berani mengatai orang lain jelek? Lihat, cermati wajah kamu. Siapa yang jelek sekarang? Aku, atau kamu? Ucapku berusaha sesantai mungkin. Padahal dalam hati, api amarah sudah berkobar-kobar dan membumbung tinggi. Dengan satu tongkat di tangan kembali berjalan menghampiri rak sepatu yang sedang aku pilih. Akan tetapi tiba-tiba Siska menjambak rambutku, hingga aku hampir saja terjatuh kalau tidak bisa menyeimbangkan diri. Bruk! Tubuh Siska ambruk ketika aku berusaha melawan. Dia jatuh dengan posisi duduk, dan tidak lama kemudian cairan merah berbau anyir mengalir dari sela-sela pahanya. Dia meringis kesakitan sambil meremas perut bagian bawah. Part ke-28. Aku segera memanggil Bisani juga beberapa orang yang ada untuk membantu membawa Siska ke rumah sakit, karena biar bagaimanapun perempuan itu sedang mengandung bayi tidak berdosa. Aku tidak mau menjadi ratu tega kepada setiap makhluk yang ada. Cukup membencinya mama dan papanya, tidak ikut membenci calon anaknya yang tidak tahu apa-apa. Selama perjalanan menuju rumah sakit, aku terus menatap wajah selingkuhannya Mas Arya yang terus saja mengerang kesakitan. Ada rasa tidak tega menelusup ke dalam dada, kala membayangkan jika nanti dia harus kehilangan calon buah hatinya. Pasti Mas Arya dan Siska akan merasa sedih sekali, sebab mungkin selama ini mereka sudah menanti kehadiran anak itu. Mobil milikku menepi di depan pintu masuk instalasi gawat darurat rumah sakit ibu dan anak. Bisani segera berlari masuk, dan tidak lama kemudian keluar bersama seorang perawat membawa brankar untuk membaringkan Siska. Dan dengan terpaksa akhirnya aku hubungi Mas Arya, berniat meminta dia untuk datang melihat istri selingkuhannya yang langsung ditangani oleh dokter. Kamu apakan istri dan calon anakku? Lala, kamu itu memang manusia paling jahat di dunia. Sudah menghancurkan rumahku, sekarang mencelakai calon anakku juga. Bentak Mas Arya ketika sampai di rumah sakit, mencengkeram lengan ini dengan erat dan terlihat amarah menyala-nyala di sorot matanya. Dia yang tiba-tiba menjambak rambutku lalu terjatuh sendiri. Bukan aku yang salah, Mas. Kamu bisa lihat rekaman CCTV di toko sepatu kalau tidak percaya. Jawabku seraya berusaha melepas cengkeraman tangan pria itu. Namun, dia mencekalku dengan begitu kuat, menimbulkan rasa nyeri luar biasa. Bohong! Mana ada maling aku? Kalaupun melihat rekaman CCTV, pasti rekamannya sudah direkayasa sama kamu. Kamu dan ayah kamu itu kan penjahat kelas kakap, manusia tidak memiliki perasaan sama sekali.
Terserah kamu, Mas. Yang pasti aku merasa tidak bersalah dalam hal ini. Dia yang ingin mencelakaiku, tapi malah dia yang akhirnya celaka sendiri. Kamu itu memang gak pernah mau mengakui kesalahan kamu. Lah, kamu egois. Untung aku sudah pisah sama kamu. Justru aku yang merasa beruntung udah pisah sama kamu, Mas. Aku merasa beruntung juga karena Allah lebih dulu menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, sebelum aku mengandung dan memiliki anak yang akan menjadi penghalang perceraian kita berdua. Wajah Mas Arya memerah padam, menatapku dengan pindaian mengerikan. Selama menikah dengan dia, baru kali ini aku melihat dia semengerikan ini. Tapi aku berusaha untuk biasa-biasa saja dan tidak takut melihatnya. Ayo, Bi, kita pulang. Untuk apa kita berada di tempat seperti ini? Buang-buang waktu saja. Ujarku seraya menggandeng tangan Bibi dan menyeret langkah meninggalkan Mas Arya. Lala, tunggu. Pria dengan garis wajah tegas itu memanggil, menghentikan langkahku yang terburu-buru. Ada apa lagi? Jawabku sambil mendengus. Kamu tetap di sini, nemenin aku sampai Siska siuman. Jangan lari dari tanggung jawab. Ucapnya lugas. Aku membuang napas kesal. Oke, akan aku turuti kemauannya. Aku akan tinggal di sini sampai Siska sadar, dan akan kubuktikan kalau aku tidak bersalah. Bibi silakan pulang, karena di rumah sakit tidak boleh terlalu banyak orang. Mas Arya malah mengusir Bisani. Tidak bisa. Bibi tetap di sini nemenin Nok Lala, karena Bibi takut Mas Arya berbuat jahat sama Nok Lala. Jawab si Bibi. Mas Arya menyentak napas kasar. Dia lalu menarik tanganku kembali ke depan ruang penanganan, menyuruhku untuk duduk di kursi panjang dan dia lekas mengenyahkan bokong di sisiku. Sesekali aku melihat Mas Arya tengah mencuri-curi pandang ke arahku, membuat diri ini merasa risih karena terus diperhatikan seperti itu. Pintu ruang tindakan terbuka lebar. Seorang pria beralma mater keluar sambil mengulas senyum, dan Mas Arya segera beranjak bangun menghampiri dokter yang aku taksir masih berusia 35 tahunan itu. Bu Siska dan bayinya baik-baik saja, Pak. Hanya saja ada sedikit kabar tidak mengenakan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak tentang Ibu. Dokter berujar sembari memasukkan tangannya ke dalam saku jas yang sedang dia kenakan. Ada apa, dokter? Silakan bicarakan saja. Mari Bapak ikut ke ruangan saya, karena tidak mungkin saya mengatakannya di tempat umum seperti ini. Dokter berwajah tampan itu lalu tersenyum ke arahku, mengayunkan kaki meninggal ruang tindakan mengajak Mas Arya entah kemana. Mungkin ke ruang pribadinya. Udah, no. Kita pulang aja. Mumpung Mas Arya lagi nggak ada. Ajak Bisani. Enggak, Bi, kalau kita pulang sekarang, pasti Mas Arya akan tambah besar kepala dan mengira kalau aku yang salah. Aku nggak merasa salah jadi ingin mempertahankan harga diri. Enak aja dibilang sengaja mencelakai Siska karena cemburu sama wanita itu. Aku tidak terima, Bi. Tolakku dengan perasaan dongkol. Pokoknya aku harus menunjukkan ke laki-laki playboy itu kalau aku tidak bersalah. Tidak lama kemudian Mas Arya kembali. Wajah pria itu terlihat pucat serta frustasi, tidak secerah saat pergi tadi. Ada masalah apa kira-kira, sampai-sampai dia terlihat kurang bergairah seperti itu? Sebenarnya ingin sekali bertanya, tetapi rasa gengsi terus saja merajai hati. Mas Arya meletakkan bokong perlahan di atas kursi, mengusap wajah kasar serta terlihat begitu gelisah. Kamu silakan pulang. Tapi jangan lupa urus administrasinya dulu, karena Siska begitu juga gara-gara kamu. Usir Mas Arya tanpa menoleh ke arahku. Aku nggak salah. Dia jatuh sendiri. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa lihat sendiri rekaman CCTV toko sepatu yang kami singgahi tadi. Pria beralis tebal itu mendengus kesal. Aku segera beranjak pergi meninggalkan rumah sakit juga Mas Arya sendiri. Sesampainya di rumah sudah ada Kak Irsyad di sana, berdiri menyandar di moncong mobil sembari sibuk memainkan ponsel. Dari mana, sayang? Tanya pria bertuk seduh hitam itu seraya mengulas senyum kepadaku. Habis jalan-jalan. Tapi gagal gara-gara ada insiden di toko sepatu. Jawabku malas. Memangnya ada masalah apa, lah? Tadi ketemu Siska di mall. Dia nyamperin aku dan mau jambak aku. Dianya malah jatuh dan perdarahan. Mas Arya kan jadi nyalahin aku akhirnya. Istrinya Arya lagi hamil? Iya. Tapi nggak tahu dia hamil anaknya Mas Arya atau anaknya siapa. Ya sudah. Gak usah pikirin Arya lagi. Ayo kita jalan. Aku kangen jalan berdua sama kamu. Tapi, Kak, please, Lala, jangan tolak aku. Aku berjanji akan menjaga kamu sebaik-baiknya kali ini. Gak akan teledor lagi. Aku berpikir sejenak, dan akhirnya menyetujui ajakan Kak Irsyad untuk ikut dengannya. Memantas diri di depan cermin, menyapukan sedikit bedak, merapikan alis dan mengoles lipstik tipis-tipis di bibir. Cantik. Gaun merah muda yang diberikan Kak Irsyad tempo hari sudah melekat di tubuh.
pun dengan sepatu balerina berwarna hitam yang aku pakai sebagai alas kaki, karena saat ini belum bisa menggunakan sepatu hak tinggi seperti dulu ketika masih sehat. Kamu cantik banget, lah! Puji Kak Irsyad ketika aku keluar menemuinya. Pipiku menghangat mendengar pujian dari lelaki yang selalu berpakaian rapi itu. Dia lalu menggandeng tanganku, membantuku untuk naik ke dalam mobil, kemudian menggerakkan kendaraan roda empatnya meninggalkan pekarangan rumah. Sepanjang jalan tidak banyak yang kami bicarakan karena Kak Irsyad memang tidak banyak berbicara seperti Virgo. Dia lebih pendiam, bahkan terlalu serius kalau menurutku. Hidupnya monoton. Hanya mengerti tentang bisnis, tetapi tidak paham perasaan perempuan. Hingga perputaran keempat roda mobil milik Kak Irsyad berhenti di depan sebuah restoran, lelaki itu masih tetap saja diam dan fokus memegang setir. Pria berkemeja putih dipadu tuxedo hitam itu segera mengitari bagian depan kendaraan roda 4 miliknya, membukakan pintu untukku lalu mengulurkan tangan sambil tersenyum. Kamu serius nggak malu jalan sama aku, Kak? Tanyaku penuh keraguan. Untuk apa aku malu? Lah, kamu cantik. Aku malah seneng bisa kembali mendampingi kamu. Ragu-ragu meraih tangannya yang terulur, berjalan perlahan serta penuh perjuangan karena Kak Irsyad melarangku membawa tongkat. Dengan alasan ada dia yang akan melindungi hingga keringat sebesar-besar biji jagung merembes dari balik pori-pori. Capek, nggak? Tanya pria itu sembari menarik 2 lembar tisu dari tempatnya, lalu menyeka keringat yang menyembul di dahiku sambil mengunci netra ini dengan tatapannya. Aku mengulas senyum ketika Virgo terus memperhatikan, merasa begitu bahagia karena akhirnya bisa bertemu dengannya setelah hampir seharian dia tidak mengirimkan kabar. Dan entah memiliki keberanian dari mana, tiba kecewa. Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma nggak mau melakukannya lagi. 2 sudut bibir Kak Irsyad ditarik ke atas. Dia lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak merah bludu, membukanya dan nampak sebuah cincin menyembul di tengah kotak tersebut. Maukah kamu jadi pendamping hidupku, lah, mengisi kekosongan hatiku, karena selama ini tidak ada satu perempuan pun yang mampu membuat dada ini bergetar selain kamu. Aku mencintai kamu, Nirmala. Tolong jangan tolak lamaran keduaku, karena itu akan sangat menghancurkan hatiku. Ucapnya dengan tatapan penuh harap. Part ke-29. Aku menatap benda berbentuk bulat dengan mata berkilau itu, lalu menatap wajah Kak Irsyad yang sedang tersenyum kepadaku. Maaf, Kak. Aku nggak bisa. Untuk saat ini, aku masih ingin sendiri dulu. Belum memikirkan untuk menikah lagi ataupun terikat dengan siapapun. Tolakku secara halus, sebab belum yakin juga siap untuk mencari pengganti Mas Arya. Aku pernah dikecewakan oleh pria yang ada di hadapanku ini, karena malu mempunyai calon istri yang tidak sempurna. Sekarang, tiba-tiba dia kembali datang, mengharap cinta itu kembali di saat ada hati lain yang mulai menyemaikan cinta dalam sanubari. Aku janji tidak akan mengecewakan kamu lagi, lah, aku akan menjadi calon suami yang baik. Percayalah. Kak Irsyad mengambil tanganku, menggenggamnya erat lalu mencium bagian punggungnya. Tapi aku belum bisa. Aku masih trauma dengan kegagalan. Terdengar helaan napas berat lelaki dengan wajah penuh karisma itu. Maafkan aku, lah, karena sudah melukai hati kamu dulu. Demi Tuhan aku menyesal dan ingin kembali. Dia berujar pelan, hampir tidak terdengar. Aku sudah memaafkan kakak sebelum kakak meminta maaf. Kita lupakan saja yang sudah berlalu, karena tidak ada gunanya mengingat kenangan pahit yang membuat hati kita selalu sakit. Menerbitkan senyuman manis kepada Kak Irsyad. Aku akan terus berusaha mendapatkan hati kamu lagi, lah, aku tidak akan menyerah sampai di sini. Tapi sudah ada hati lain yang mengisi kekosonganku. Kata itu hanya mampu terucap dalam hati, sebab takut menyakiti hati Kak Irsyad. Sesaat kami berdua saling diam dalam pikiran masing-masing, hingga pelayan datang membawa beberapa menu yang dipesan oleh Kak Irsyad dan kami segera menyantapnya tanpa lagi saling bicara. Terima kasih untuk hari ini, yalah, aku sangat bahagia bisa makan siang bareng kamu dan dapat bonus sebuah kecupan. Aku tidak akan melupakan momen indah ini. Aku mencintai kamu. Ucap pria dengan garis wajah tegas itu ketika kami sudah sampai di depan rumah. Aku menunduk malu serta merasa bodoh, karena bisa-bisanya melakukan itu tanpa sadar, membayangkan Virgo pula. Pasti Kak Irsyad akan berpikir macam-macam tentang diriku. Ah, andai saja bisa memutar waktu, ingin rasanya kembali ke beberapa jam yang lalu, menolak pergi dengan mantan tunangan supaya hal seperti tadi tidak terjadi. Kenapa melamun? Apa kamu sedang ada masalah? Kak Irsyad mengangkat wajahku dengan telunjuknya, hingga pandangan kami saling bertaut meski tidak menghadirkan gelora cinta seperti dulu. Enggak, Kak. Ya sudah, aku turun dulu. Menarik tuas pintu, mendesah lelah melihat betapa jauhnya jarak pagar ke teras rumah. Mana Kak Irsyad tidak membolehkan aku membawa tongkat pula. Tidak lama kemudian Bisani keluar. Dia segera menghampiri dan membawakan tongkat untukku. Lagian Mas Irsyad ini aneh, ya?
Tahu Nolala belum lancar jalannya, nggak boleh bawa tongkat. Jalan juga nggak dibantuin. Katanya cinta, tapi malu jalan sama perempuan bertongkat. Tidak peduli, juga nggak peka. Duh, Bibi doain semoga kalian nggak ada jodoh. Bibi lebih suka Anok sama Mas Virgo. Udah perhatian, pengertian, peka, nggak kayak Mas Irsyad yang egois. Sungut Bibi panjang lebar tanpa tedeng aling-aling. Kak Irsyad lalu turun membantuku, akan tetapi dilarang oleh perempuan berusia 43 tahun itu. Sudah telat, Mas. Kalau mau bantuin aturan tadi. Pas Enok mau turun dan gak bisa. Bibi mengomel lagi, dan Kak Irsyad akhirnya memilih pamit pulang. Bibi galak banget sama Kak Irsyad. Protesku meledek Bisani yang masih terlihat kesal. Abis, jadi laki kok gak peka? Masa bantuin kamu turun aja nunggu Bibi ngomel? Beda banget sama Mas Virgo yang cekatan dan pengertian. Aku tersenyum menatap wajah pengasuhku, lalu duduk di sofa menyadarkan punggung yang terasa lelah karena sejak tadi dipaksa jalan tanpa tongkat oleh Kak Irsyad. Kalau dipikir-pikir benar juga kata Bisani. Sepertinya Kak Irsyad malu jika jalan bersama perempuan bertongkat seperti aku. Buktinya, dia melarangku membawa penopang tubuh, padahal tahu kalau aku belum benar-benar bisa berjalan. Ah, sudahlah. Biarkan saja. Untung saja tadi menolak lamarannya. Mungkin memang dia bukan jodohku dan bukan pria yang pantas mendampingi hidupku. Arya. Meninggalkan Nirmala sendirian di depan ruang perawatan Siska, aku mengikuti dokter ke ruangannya, karena katanya ada yang ingin disampaikan mengenai istri keduaku dan itu penting. Mungkin mengenai kehamilannya atau entahlah. Yang pasti katanya tidak bisa dibicarakan di muka umum. Dokter bernama Aris Hasbullah itu mempersilakan untuk duduk, ketika kami sudah sampai di ruangan berukuran 4x4 meter serta bernuansa serba putih yang letaknya tidak jauh dari kamar inap Siska. Aku segera menempelkan bokong di permukaan kursi, menatap lamat-lamat wajah dokter muda itu dan menanyakan apa yang hendak dia sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf. Mungkin pertanyaan saya nanti akan menyinggung Bapak. Saya mau bertanya, apa di antara Bapak atau Ibu ada yang pernah melakukan hubungan SKS secara bebas? Ini maaf sekali loh, Pak. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit menyinggung perasaan Bapak. Tapi ini menyangkut penyakit yang saya temukan di alat VITL Ibu. Ucap dokter Aris membuat kerongkongan ini tercekat. Aku harus menjawab apa? Masa ia harus mengatakan kepada dokter kalau istriku itu seorang wanita tunasusila? Maksud dokter apa ya? Apa istri saya mengidap penyakit aneh? Tanyaku tergagap, begitu takut kalau Siska mengidap penyakit yang lebih membahayakan daripada gonore yang diprediksikan menular kepadaku, sebab kemarin kami habis menyatu tanpa pengaman. Saya belum memastikan penyakit apa, Pak. Tapi pas tadi saya membersihkan darah di pangkal paha Ibu, tim saya menemukan kelainan di sana. Dan setelah saya periksa, sepertinya Ibu memang menderita penyakit menular sekual, yang dari ciri-cirinya menunjukkan kalau beliau mengidap penyakit kencing nanah, atau dalam bahasa kedokterannya itu penyakit gonore. Kita harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Ibu, supaya bisa cepat tertangani. Sebab kalau dari ciri-ciri fisik yang saya lihat, penyakit yang diderita Ibu itu sudah lumayan cukup parah. Terlebih lagi saat ini istri Bapak sedang mengandung. Wanita yang sedang hamil dapat menularkan penyakit gonore ke bayinya saat melahirkan. Penyakit gonore juga dapat menyebabkan kebutaan pada bayi, atau mengalami infeksi mata yang parah akibat bakteri penyakit gonore. Makanya secepatnya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Ibu, karena saya khawatir infeksi penyakitnya sudah menjalar ke rahim. Terang dokter panjang lebar, membuat dada ini terasa sesak seperti sedang terhimpit benda berat. Jadi mungkin penyakit yang aku derita juga menular dari Siska, sebab kemarin ketika melakukan pemeriksaan juga dokter mengatakan hal yang sama. Ya Tuhan, sepertinya harus segera mengambil surat hasil laboratorium ke rumah sakit tempatku memeriksakan diri, karena jika melakukan pemeriksaan di sini harus mengeluarkan lagi biaya yang tidak sedikit. Semoga saja bayi yang ada di dalam rahim Siska juga tidak tertular, karena biar bagaimanapun bayi itu tidak berdosa, dan tidak adil rasanya kalau dia harus menanggung akibat dari perbuatan ibunya. Ya sudah, lakukan saja apa yang terbaik menurut dokter. Ucapku kemudian. Kalau bisa Bapak juga ikut periksa, karena jika salah satunya terindikasi, pasti pasangannya ikut tertular juga, karena Bapak orang yang biasa melakukan kontak fisik dengan Ibu. Saya juga sedang melakukan pemeriksaan di rumah sakit lain, Dok. Karena sebelumnya saya juga merasakan hal aneh pada bagian inti saya. Saya sering mengalami rasa panas seperti terbakar saat buang air, dan menurut prediksi dokter di sana, saya juga dicurigai terindikasi penyakit yang dokter sebutkan tadi. Akhirnya mau tidak mau kubuka juga aibku sendiri, daripada harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Apa Bapak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Ibu? Saya mempunyai 2 istri, tetapi dengan istri pertama, saya selalu menggunakan pengaman. Tetapi menggantung kalimat, tidak berani mengatakan siapa Siska sebenarnya. Tetapi apa, Pak? Bicarakan saja. Saya akan mendengarkan dan rahasia Bapak dijamin aman. Dia tersenyum manis, memamerkan cerukan di kedua pipinya.
Istri kedua saya seorang piaur, Dok. Saya tidak tahu kalau dia bekerja di tempat lokalisasi, karena saat bertemu dia mengaku seorang perempuan baik-baik dan masih gadis. Lagi, ku ceritakan awal pertemuanku dengan Siska, juga membeberkan semua masalah keluargaku kepada dokter, supaya nanti bukan aku yang disalahkan jika bayi yang ada di dalam perut Siska sampai kenapa-kenapa. Dokter menggelengkan kepala sambil mendesah berat setelah aku selesai bercerita. Ada tatapan tidak suka dari kedua sorot matanya. Apalagi setelah mendengar cerita aku meninggalkan istri pertamaku yang cacat karena malu, dan memilih menikahi Siska yang akhirnya menghadiahi penyakit menular seperti ini. Ya sudah, nanti biar saya hubungi dokter spesialis yang menangani penyakit seperti itu. Biar dijadwalkan kapan akan melakukan pemeriksaan. Baik, dokter. Saya permisi dulu. Menyalami tangan dokter, meninggalkan ruangannya dengan perasaan tidak menentu. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, Siska akhirnya diizinkan pulang karena keadaannya sudah terlihat membaik dan dia harus bed rest. Kami juga tidak diperbolehkan nyampur sampai keadaan Siska sehat, karena itu bisa membahayakan calon janinnya. Lagian, siapa yang mau menggaulinya lagi? Dengar penyakitnya sudah parah aja aku merasa jijik, apalagi harus nyampur. Terlebih lagi penyakit yang sudah dia tularkan rasanya nyeri luar biasa. Untuk sekedar buang air kecil saja sudah sakit serta panas, boro-boro buat begituan. Kenapa ngelamun, Eyar? Tanya ibu sambil berusaha berdiri. Semenjak rumah kami dirobohkan dan harus tinggal di sebuah kontrakan, ibu terkena stroke ringan yang membuat dia tidak bisa leluasa bergerak. Semuanya gara-gara Nirmala dan ayahnya itu, sehingga keluarga kami menjadi berantakan seperti ini. Gak ada apa-apa, Bu. Aku cuma lagi mikir bagaimana caranya agar kita bisa hidup enak lagi seperti dulu. Jawabku berdusta. Aku tidak mau menceritakan perihal penyakit yang kuderita kepada ibu. Malu. Cari istri baru lagi. Yang kaya, cantik, tapi jangan sampai salah memilih lagi seperti saat menikah sama Siska. Saran ibu. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Terdengar suara seseorang mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Buru-buru mengayunkan kaki menuju pintu, membukanya dan mengerutkan kening ketika melihat seorang nenek bersama seorang anak berusia sekitar 5 tahunan berdiri di depan pintu. Cari siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Maimunahnya ada, Mas. Maimunah? Kedua alisku bertaut, menatap si nenek dengan mimik bingung karena di rumah ini tidak ada nama yang dia sebutkan tadi. Saya Rabiah, ibunya Maimunah. Dan ini Siska anaknya. Terus, apa hubungannya dengan saya, Nek? Katanya Maimunah sudah nikah sama Mas dan tinggal di rumah ini. Ini foto Maimunah anak saya. Aku menelan saliva dengan susah payah ketika melihat foto yang dia tunjukkan.